Halo kawan, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik. Kembali lagi dengan Rumah Misteri. Dalam kesempatan kali ini Rumah Misteri akan menceritakan misteri pada Lawang Sewu. Untuk yang belum subscribe silakan subscribe dan like untuk mendukung channel kami agar terus berkembang. Terima kasih. Bangunan ini populer dengan nama Lawang Sewu, tetapi nyatanya itu tidaklah nama asli dari Lawang Sewu. Awal pembangunan, bangunan ini bernama Nederlands Indische Spoorweg-Maatschappij. Sebaliknya dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu maksudnya 1000 pintu. Gedung ini tidak betul memiliki 1000 pintu. Kenyataannya, Lawang Sewu cuma mempunyai 429 pintu. Tetapi sama semacam mayoritas gedung Belanda yang lain, Lawang Sewu mempunyai banyak jendela besar yang bila dilihat dari jauh nampak semacam pintu. Lawang Sewu dahulu ialah kantor administrasi Indische Spoorweg-Maatschappij (NIS), ialah suatu industri kereta api swasta asal Nederland. Pembangunan kantor administrasi Indische Spoorweg-Maatschappij (NIS) diawali pada tahun 1904 berakhir tahun 1907. Lawang Sewu mempunyai sisi kelam yang jauh dari kesan perkantoran. Tidak hanya lantai 1 serta 2 berperan selaku perkantoran, kantor ini pula mempunyai ruang bawah tanah serta lantai 3. Lantai 3 berbentuk loteng serta ruang bawah tanah yang berperan selaku penjara untuk para tahanan di masa penjajahan. Kala Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah serta loteng ini jadi penjara sangat kejam untuk orang Nederland. Awal kemerdekaan Indonesia, Lawang Sewu berganti jadi medan pertempuran antara pemuda Angkatan Muda Kereta Api dengan tentara Kempetai serta Kido Butai dalam kejadian pertempuran 5 hari di Semarang. Bertepatan pada tanggal 14 Oktober hingga tanggal 19 Oktober tahun 1945. Sejarahnya, pemerintah kota Semarang menetapkan Lawang Sewu selaku gedung peninggalan sejarah yang harus dilindungi. Gedung ini setelah itu difungsikan selaku kantor PT Kereta Api Indonesia ataupun KAI. Setelah itu bergeser guna jadi kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah saat sebelum kesimpulannya dikosongkan pada akhir tahun 90-an. Lawang Sewu jadi bangunan tua, besar, serta kosong penuh dengan cerita misteri. Gedung aset Belanda ini jadi tidak terurus serta nampak mengerikan. Misteri keangkeran Lawang Sewu. 1. Penampakan makhluk halus di ruang utama. Saat sebelum merambah ruang utama Lawang Sewu, kamu wajib melewati pintu gerbang besar terlebih dulu. Kala melintasi pintu gerbang, orang-orang kerap memandang penampakan roh-roh halus. Bukan cuma sekali, tetapi berulang kali. Awal ialah penampakan tangan gelap besar yang menutupi bagian jendela. Kedua, di bagian sudut-sudut langit utama ada penampakan orang yang suka menyenter di malam hari. Tidak hanya itu, terdapat pula penampakan dengan keadaan wajah yang rusak. 2. Hantu lorong bawah tanah. Di bagian bawah tanah Lawang Sewu ada penjara, bunker serta lorong yang diucap lorong hantu. Bagi berita yang tersebar, bila seorang menghadiri tempat tersebut setelah itu berdiam diri di situ, hingga hendak menciptakan perihal yang di luar nalar. Perihal tersebut merupakan penampakan bayangan semacam manusia yang tergantung di atas dengan mata hijau menyala. Bayangan tersebut berjalan merangkak dari atas serta berupaya mendekati siapa saja yang melihatnya. 3. Teriakan misterius di sumur. Sumur tua yang terletak di bagian depan taman gedung Lawang Sewu senantiasa dikunci oleh penjaga Lawang Sewu serta tidak sempat dibuka. Konon, bila malam datang hingga hendak terdengar suara rintihan orang Belanda yang kesakitan serta ketakutan dari sumur tersebut. Bagi sejarah, sumur tersebut ialah tempat para tentara dibunuh oleh tentara Jepang. 4. Prajurit Belanda penjaga pintu. Bagi uraian seseorang penjaga gedung Lawang Sewu, salah satu tempat yang diprediksi kerap terbentuknya penampakan ialah bagian pintu depan sangat barat ataupun sangat timur. Konon, wujud yang kerap menampakkan bentuknya di tempat tersebut ialah para prajurit Belanda lengkap dengan senjata laras panjangnya.
Umumnya penampakan diisyarati dengan hembusan angin agak kencang maupun semilir dan terdapatnya aroma misterius mulai dari wangi kemenyan sampai bau darah yang membusuk. 5. Kerap tercium bau-bau aneh di ruang penjara berdiri. Di ruang bawah tanah ada penjara berdiri yang berdimensi 60 cm x 1 meter. Penjara yang harusnya digunakan buat satu orang tahanan malah digunakan buat menampung 5-6 orang tahanan. Sampai kesimpulannya segala tahanan tewas sebab kesempitan. Bila terdapat tahanan yang masih hidup tidak hendak bertahan lama. Sehabis itu, mayatnya hendak dibuang ke sungai terdekat. Akibat dari penyiksaan sadis ini, kerap tercium bau-bau aneh dari ruang penjara, tercantum bau anyir darah. Terdapat mitos yang tersebar tentang ruang bawah tanah Lawang Sewu, yakni ruangan tersebut ialah ruangan yang bisa tembus ke Laut Jawa. Tetapi, perihal ini ditepis oleh salah satu cagar budaya Semarang, Cahyono Raharjo. Perihal tersebut ialah salah tafsir orang-orang yang telah menyebar luas. Baginya, ruangan bawah tanah Lawang Sewu ialah basement yang diusung oleh arsitek tempo dahulu. Pernah dinobatkan bangunan angker, saat ini Lawang Sewu telah berbenah. Sehabis pemugaran serta renovasi yang berakhir pada tahun 2011, Lawang Sewu berganti jadi tempat wisata sejarah. Tidak terdapat lagi ruangan hitam dengan penampakan mengerikan. Merambah lantai awal, wisatawan hendak menjumpai sebagian ruangan yang berisi dokumentasi sejarah panjang perkereta apian Indonesia. Sedangkan di ruangan lain, ada dokumentasi menimpa sejarah gedung yang menaruh begitu banyak jejak rekam pembangunan kantor Indisies Purwokerto tersebut. Begitu datang di lorong Lawang Sewu, wisatawan semacam dibawa ke dalam ruang penuh pintu. Tiap ruang terencana terbuat mempunyai pintu yang sejajar serta berperan selaku akses penghubung dengan ruang yang lain. Di sudut lantai awal, wisatawan hendak menciptakan suatu tangga menyusut yang ialah pintu mengarah ruang penjara bawah tanah. Tidak hanya berperan selaku penjara, uap dari ruang bawah tanah tersebut pula bermanfaat buat pendingin ruang di atasnya. Sedangkan di lantai 2, wisatawan hendak menciptakan ruangan yang tidak jauh berbeda dengan lantai tadinya. Tetapi, terdapat satu perihal yang membedakan. Kaca jendela di lantai 2 terbuat terbalik. Nyatanya kaca jendela terencana terbuat terbalik, buat menjauhi air hujan supaya tidak masuk. Di lantai 2 pula ada aula besar yang dulu digunakan selaku tempat perayaan ataupun acara. Di salah satu sudut lantai ini juga masih terpasang wastafel asli yang telah terdapat di kala awal gedung dibentuk. Merambah lantai 3, wisatawan hendak menjumpai satu ruangan besar berjendela yang dulu dijadikan tempat olahraga untuk pegawai kantor Indisies Purwokerto. Aula berolahraga ini dilengkapi dengan bermacam sarana, salah satunya WC. Dari lantai 3 ini pula wisatawan bisa melihat panorama alam seputar Tugu Muda Semarang.